Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus bersama dengan siswa Indonesia untuk bermatematika ria dengan tujuan satu saja, menjadikan matematika itu membumi di tanah air dan menjadi pelajaran yang menyenangkan. Meskipun pada saat COVID-19 melanda negeri ini, meskipun semua bersembunyi di rumah untuk belajar secara online, tetapi rumah singgah, rumah sakit matematika akan menyapa Anda semua melalui konsep-konsep pembelajaran matematika yang mengudara yang dapat Anda manfaatkan. Oke, pada kesempatan kali ini kita menyapa dulu siswa-siswa Indonesia, terutama siswa kelas 9 semester 2. Saya sapa dulu siswa-siswa SMP sekelas 9 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selamat pagi, tentunya selamat beraktivitas untuk kita semua. Saya Rado Yendra tentunya bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika terus akan mensupport, terus akan memberikan, terus akan mengawal matematika Indonesia, terutama untuk siswa-siswa Indonesia untuk menjadikan suatu pelajaran yang sangat menarik. Oke guys, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita coba dulu untuk sejenak untuk melihat. Ada yang mau lewat, ada yang mau promosi, ada yang mau memperkenalkan diri kepada kita. Kita persilakan untuk lewat apa itu promosi yang akan disampaikan. Semoga promosi atau informasi yang diberikan ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Tentunya terutama ketika ingin melanjutkan perguruan tinggi untuk berkuliah di program studi matematika. Oke, kita coba lihat apa yang akan kita share tentunya kepada siswa Indonesia. Oke, kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifani Despina MSc selaku Ketua Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Program Studi Matematika berdiri pada tanggal 22 Januari 2002 sampai saat ini sudah 17 tahun. Dengan visi yaitu terwujudnya program studi matematika sebagai salah satu program studi pilihan utama pada tingkat internasional di lembaga pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan ajaran Islam pada tahun 2023. Misi dari program studi matematika yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dengan ajaran Islam. Yang kedua, merangsang dan memotivasi terbentuknya kelompok penelitian di program studi matematika yang menyokong pengembangan iptek dan ajaran Islam. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang menerapkan ilmu matematika dalam rangka lebih membumikan matematika pada masyarakat. Yang keempat, menguatkan pelaksanaan tata kelola program studi matematika untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan ajaran Islam. Dosen program studi matematika berjumlah 17 orang, status pegawai negeri sipil berjumlah 12 orang, dan yang non pegawai negeri sipil berjumlah 5 orang. Jumlah mahasiswa program studi matematika berjumlah 352 orang. Program studi matematika memiliki ruang laboratorium. Yang pertama, Laboratorium Matematika dan Statistika. Kepala Laboratorium Matematika yaitu Dr. Yuslenita Muda MSc. Kepala Laboratorium Statistika yaitu Dr. Rizwan Effendi MSc. Yang kedua, Laboratorium Komputasi dan Terapan dengan Kepala Laboratorium yaitu Milwan Andi Raja MSc.
Prodi Matematika memiliki ruang kuliah 4 ruangan, yaitu 3 ruangan terletak di gedung utama Fakultas Sains dan Teknologi, 1 ruangan terletak di gedung Psikologi. Program studi matematika juga memiliki 1 ruangan khusus untuk pusat riset mahasiswa yang dimanfaatkan untuk kegiatan riset kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aryani, MSc, Sekretaris Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaria. Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaria ini memiliki 3 kelompok bidang keilmuan. Yang pertama, statistika, yang kedua, matematika murni, yang ketiga, matematika terapan. Program studi matematika sudah cukup terkenal baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional melalui prestasi-prestasi oleh mahasiswa dan dosen-dosen pada program studi matematika. Salah satu diantaranya kegiatan mahasiswa, yaitu pada tingkat nasional mahasiswa mengikuti kegiatan karya ilmiah se-Sumatera pada acara Matematika Championship yang diadakan di Bengkulu pada tahun 2018. Selanjutnya tingkat internasional, mahasiswa mengikuti kegiatan International Design and Architecture di UTM Malaysia pada tahun 2018. Sedangkan prestasi yang diraih oleh dosen program studi matematika sebagai reviewer dan sebagai presenter pada conference matematika baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Hanya itu bisa saya sampaikan sebagai sekretaris program studi matematika. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika Mudah pasti bisa. Oke guys, itu tadi informasi yang telah lewat tentang Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Saya sangat bersetuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh informasi tadi, bahwa sangat tepat rasanya jika Anda semua yang berminat untuk mengembangkan ilmu matematika kelak tentunya untuk bergabung dengan matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaria. Oke guys, bagi ada kakak-kakak atau ada tantenya yang ingin berkuliah, silakan bergabung dengan kita. Matematika, program studi matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oke guys, kita akan masuk kepada topik utama kita pada pagi kali ini adalah membicarakan mengenai peluang guys. Nah, ilmu peluang ini tentu kita sangat paham, merupakan ilmu yang sangat penting sekali. Tidak hanya untuk tingkat SMP, nanti tingkat SMA kita ketemu lagi, nanti tingkat universitas pun kita masih akan ketemu dengan yang namanya mata kuliah pembelajaran tentang peluang. Jadi apapun nanti ceritanya kita pahami dengan baik, kita ambil pembelajaran daripada ilmu peluang yang akan kita dapatkan dan kita coba teliti dengan baik, kita coba pahami dengan baik apa yang sebenarnya yang diharapkan dalam ilmu peluang. Dan terutama saya menyampaikan bahwa dalam belajar ilmu peluang, pastikan Anda memahami trik-trik dan apa yang menjadi rumus dari ilmu peluang yang akan dibahas tentunya. Karena tanpa adanya trik, tanpa adanya pemahaman, tentu tidak akan sanggup untuk dilanjutkan. Oke guys, kita lanjutkan untuk melihat apa itu ilmu peluang. Kita persilakan kepada rekan-rekan tim dari Rumah Singgah Rumah Sakit untuk memilihkan pembelajaran peluang yang akan dibahas pada sesi pagi yang sangat cerah ini. Oke, selamat menikmati untuk pembelajaran matematika Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
atas semua limpahan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan selalu untuk terus mengabdi, membagikan ilmu matematika. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra bersama kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Kita tidak bosan-bosannya menyapa siswa-siswa Indonesia untuk terus belajar matematika, untuk selalu menyayangi, mencintai matematika. Karena dengan matematika Anda akan dapat berpikir luas, dengan matematika Anda akan cepat dapat menghasilkan solusi dari semua permasalahan. Kita dari kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika akan selalu hadir bersama siswa Indonesia untuk memastikan matematika ini menjadi tersampaikan kepada seluruh siswa Indonesia melalui dunia maya. Oke, kita sapa kali ini untuk siswa SMP kelas 9. Nah, kita masih menyapa SMP kelas 9. Kita akan terus mencoba membahas mengenai ilmu-ilmu peluang. Karena ilmu peluang merupakan satu bagian dari ilmu matematika. Oke, coba kita lihat apa soal yang telah dipersiapkan oleh kru dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, sehingga program-program penyampaian soal-soal ini dapat menjadi masukan bagi siswa Indonesia maupun bagi guru-guru matematika di tanah air. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk kepada masalah peluang pada halaman 21, terutama pada nomor 9 dan nomor 10. Bersumber dari buku Matematika SMP kelas 9, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, kita lihat soalnya. Apa yang diberikan soal? Oke. Diketahui satu set kartu bridge yang berisi 52 kartu. Dari kartu-kartu tersebut akan diambil satu buah kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya dari A sampai E. Ada peluang kartu as, peluang kartu berwarna merah, bergambar hati, kartu bernomor 5, kartu bergambar raja, dan seterusnya. Saya selalu ingin mengatakan bahwa dalam menentukan peluang, Anda harus ingat rumus dari peluang. Katakan peluang suatu kejadian A, pastikan terlebih dahulu Anda mengenal jumlah dari titik sampel ruang sampel atau NS. Baru kita menentukan berapa jumlah dari titik sampel dari kejadian A yang dimaksud. Nah, ini dia. Selalu saya menyatakan peluang itu adalah pastikan Anda mengenal titik sampel ruang sampel dan titik sampel dari kejadian. Nah, karena soal yang A ini kita tahu bahwa semua titik sampel itu adalah 52. Oke, ini tahu semua ya. Karena kartu ada 52. Kejadian A kartu as. As itu ada 4, berarti 4/52. Mudah kan guys? Jadi saya selalu menyarankan soal-soal peluang seperti ini. Pastikan Anda mengenal apa yang menjadi ruang sampel. Kita coba lihat yang B. Yang B kita katakan peluang kejadian B. Sekali lagi guys, pastikan Anda mengenal jumlah titik sampel dari ruang sampel. Lalu baru pastikan Anda kenal titik sampel dari kejadian B. Jangan dibalik guys, sama dengan karena
titik sampel ruang sampel itu 52 karena kartu juga, sedangkan yang B adalah kartu berwarna merah. Ingat ada dua warna kartu, warna hitam dan warna merah. Separuh-separuh guys. Berarti 26 merah, 26 hitam. Berarti kejadian jumlah titik sampel kejadian B itu 26. Jadi peluang B itu adalah 26/52. Oke guys, kita coba lagi yang C. Yang C adalah kita katakan peluang kejadian C. Sama dengan, selalu sama konsepnya guys. Pikirannya itu dapatkan dulu jumlah titik sampel ruang sampel guys. Jangan dibalik. Baru tentukan titik sampel dari kejadian C. Itu yang benar guys. Cara berpikirnya. Kita tahu bahwa jumlah titik sampel ruang sampel itu 52. Sedangkan kejadian C yang bergambar hati itu setiap kartu itu kecuali setiap kartu itu ada 13 jenisnya, setiap kartu itu ada hati di dalamnya. Jack ada hatinya, apalagi Queen ada hatinya, angka 5 ada hatinya, angka 6 ada hatinya. Maka setiap unit kartu ada satu hati, maka ada 13 jenis kartu yang menggunakan hati. Oke guys. Cuma kita lanjutkan dengan soal yang nomor D. Soal nomor D lagi guys. Soal yang nomor D kita selalu menyatakan bahwa peluang dari kejadian D harus Anda pastikan bahwa Anda selalu mengutamakan apa itu titik sampel ruang sampel, lalu kejadian jumlah titik sampel dari kejadian D. Kita pastikan bahwa titik sampel ruang sampel itu selalu 52, sedangkan kejadian D itu yang bernomor 5. Bernomor 5 itu ada 4. Oke, kita lihat yang E guys. Kita lihat lagi soal yang E. Kita katakan peluang kejadian E. Peluang kejadian E sama. Kita pastikan mengenal dulu berapa titik sampel dari ruang sampel. Lalu baru kita pastikan kita mengenal titik sampel dari kejadian E. Itu dia cara berpikirnya guys. Kita tahu bahwa titik sampel ruang sampel itu adalah 52. Dan kejadian E yang bergambar raja itu ada 4. Berarti 4/52. Oke guys. Jadi kita sudah lihat tadi bagaimana kita selalu bercerita peluang guys. Peluang ini merupakan suatu konsep kemampuan Anda dalam memahami apa itu ruang sampel. Apa itu suatu kejadian. Kita ingat teori sebelum-sebelumnya yang dikatakan ruang sampel seluruh hasil yang mungkin terjadi, sedangkan kejadian adalah titik kejadian itu sendiri. Contoh misalnya tadi ada kartu, seluruh kartu 52, sedangkan yang ditanya kejadian yang bernomor 5. Ya, titik sampel yang bernomor 5 itu kan cuma ada 4. Berarti 4/52. Oke guys, begitu simpelnya soal yang ada untuk yang akan kita bahas. Oke guys, kita coba lihat soal selanjutnya yang telah dipersembahkan oleh kru Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika. Ayo silakan. Oke, ini dia. Soal nomor 10 guys. Suatu lomba melukis di SMP Ceria diikuti oleh siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9. Berikut adalah banyak siswa yang mengikuti lomba tersebut berdasarkan tingkatan kelas. 15 siswa kelas 7, 17 siswa kelas 8, 18 siswa kelas 9. Jika pada lomba tersebut akan dipilih satu peserta yang menjadi juara utama, berapa peluang siswa kelas 8 akan menjadi juara utama? Nah, ini soalnya guys,
kita andaikan kejadian itu kejadiannya adalah kita beri nama A deh. Kejadian A, di mana A itu adalah kejadian menjadi kelas 8 menjadi juara utama. Ingat, selalu berpikir ceria, selalu berpikir mantap, selalu berpikir seorang matematikawan yang cerdas. Kita selalu menyebut pastikan Anda mengenal apa yang menjadi ruang sampel dan pastikan Anda mengenal apa yang menjadi titik sampel dari kejadian A. Ingat, dalam soal ini adalah seluruh siswa yang mungkin terjadi, seluruh siswa yang mungkin terpilih untuk juara utama. Itu konsep dari ruang sampel, guys. Berarti kalau begitu, ruang sampelnya itu apa? 15 ditambah 17 itu 35. 35 ditambah dengan 18 ada 53, guys. Oke? Jadi kita lihat 15, oh salah. 15 tambah 17 itu 32. 32 tambah 18 itu 50, berarti seluruh yang mungkin untuk menjadi juara utama ada 50. Nah, yang ditanya barulah kejadian A. Apa kejadian A? Peluang siswa kelas 8 menjadi juara utama. Berapa titik sampel kelas 8? Ada 17. Berarti jawabannya adalah 17/50. Nah, itu dia, guys. Jadi kita lihat soalnya itu kadang-kadang panjang tapi dia menjebak. Tetapi kalau kita paham konsep apa yang menjadi ruang sampel, apa yang menjadi kejadian, kita tidak akan bisa dikecoh oleh soal. Oke guys, jadi kita sudah lihat tadi bersama-sama bagaimana panjangnya soal itu tidak akan bisa mengecoh kita selagi kita memahami konsep dengan baik. Rumah singgah rumah sakit matematika selalu memberikan tips atau teknik dalam menjawab peluang. Pastikan Anda kenal dulu apa ruang sampelnya, baru kejadiannya. Oke guys, itu tadi telah kita lihat bagaimana cara mempertajam ilmu peluang untuk siswa kelas 9. Kita dari rumah singgah rumah sakit matematika selalu menyampaikan bahwa dalam mempelajari ilmu peluang ini, tolong diperhatikan mana yang menjadi ruang sampel dan mana yang dijadikan kejadian. Karena dengan memahami jelas apa itu ruang sampel, pasti akan disusul oleh pemahaman yang baik tentang kejadian. Karena peluang dari suatu kejadian itu adalah jumlah titik sampel kejadian dibagi dengan jumlah titik sampel ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Adalah seluruh kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu eksperimen. Sedangkan kejadian sebagian dari ruang sampel. Kita lihat tadi bagaimana soal-soal yang diberikan dengan jelas memberikan definisi yang mantap, yang terang benderang tentang ruang sampel dan kejadian. Oke guys, siswa Indonesia, siswa kelas 8, kita selalu tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa selalulah bergabung bersama kami Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika, dan pastikan Anda akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menarik tentang bagaimana cara menjawab soal yang semulanya mungkin dianggap susah, tapi dengan bergabung dengan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, yang susah tadi menjadi senang, yang rumit menjadi mudah. Karena memang itu tujuan kami dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Oke, akhir kata, sebelum kita tutup, pastikan Anda semua guys untuk memperhatikan protokol kesehatan. Jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan kalau perlu tidak usah keluar rumah, di rumah saja.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.